Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya ambil pada mata kuliah epidemiologi gizi ini yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKes selaku dosen di mata kuliah epidemiologi gizi ini. Yang mana saya mendapatkan materi yang mengenai tentang stroke. Di sini judul yang saya ambil adalah analisis faktor risiko terhadap kejadian stroke. Sebelum saya melanjutkan dalam memateri, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yang mana saya bernama Aisyah Ayusa Fitri dengan NIM 21030502018 kelas F. Yang mana di dalam PPT ini saya akan menjelaskan mengenai tentang identitas jurnal, pendahuluan dan metode, pengertian stroke, akibat dari stroke, faktor resiko stroke, serta hasil dan pembahasan. Ditutup dengan kesimpulan. Yang mana identitas jurnal. Nah, kita mulai dari identitas jurnal, yang mana jurnal yang saya ambil berjudul tentang analisis faktor resiko terhadap kejadian stroke. Tahun terbitnya tahun 2018, volumenya volume 12 nomor 2 yang ditulis oleh Ipa Jahra Al-Hamid, Norma, serta O. Lopulana. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor resiko kejadian stroke di Polisaraf RSUD Kabupaten Sorong. Baiklah, kita mulai dengan pendahuluan, yang mana stroke merupakan masalah kesehatan yang utama bagi masyarakat modern saat ini. Di samping masalah-masalah kesehatan lainnya, stroke semakin menjadi masalah serius yang dihadapi hampir di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan serangan stroke yang mendadak dapat mengakibatkan kematian, kecacatan fisik dan mental baik pada usia produktif maupun usia lanjut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa stroke merupakan penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung koroner dan kanker baik di negara maju maupun negara berkembang. Metode yang mana dalam jurnal ini penelitiannya menggunakan metode rancangan case control study, yang mana studi ini merupakan studi observasional yang menilai hubungan paparan penyakit dengan cara menentukan sekelompok orang-orang berpenyakit, maksudnya disebut dengan kasus, dan sekelompok orang-orang yang tidak berpenyakit, disebut kontrol. Lalu membandingkan frekuensi paparan pada kedua kelompok. Nah, analisis data yang digunakan adalah ODDS ratio OR untuk melihat faktor resiko antara variabel dependen, maksudnya stroke, dengan variabel independen, maksudnya faktor resiko stroke. Populasi dalam penelitian ini adalah klien stroke di Polisaraf RSUD Kabupaten Sorong pada tahun 2017 berdasarkan data sekunder yang diambil oleh peneliti pada tanggal 2 Maret 2018 dengan Kemix RSUD Kabupaten Sorong berjumlah 36 klien. Nah, kita masuk di dalam pengertian dari stroke. Nah, pengertian stroke menurut WHO. Nah, menurut WHO, stroke adalah manifestasi klinis dari gangguan fungsi otak, baik vokal maupun global, maksudnya menyeluruh, yang berlangsung cepat, berlangsung lebih dari 24 jam atau sampai menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain gangguan vaskuler. Sedangkan menurut Kemenkes RI, stroke adalah penyakit pada otak yang berupa gangguan fungsi syaraf lokal atau global. Munculnya mendadak, progresif, dan cepat. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Nah, akibat dari stroke, yang mana akibat stroke sendiri bisa sampai menyebabkan terjadinya kematian, yang mana eh, yang mana stroke juga dapat menyebabkan kematian karena
hipertensi dapat menyebabkan pembuluh darah yang sudah lemah menjadi pecah. Bila hal ini terjadi, maka akan terjadilah pembuluh darah di otak ini, pendarahan di otak yang dapat berakibatkan kematian. Terus di sini juga menjelaskan tentang problem yang dihadapi penderita stroke bukan hanya kematian. Stroke juga dapat mengakibatkan kecacatan fisik dan mental. Kira-kira kenapa bisa ya? Karena perdarahan tekanan tinggi di otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non otak yang terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan menebal sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang dialirinya berkurang. Arteri-arteri otak yang mengalami arteriosklerosis dapat menjadi lemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya aneurisma sehingga terjadilah kecacatan fisik yang berdampak pada sosio dan ekonomi. Kira-kira kenapa bisa bertuju terhadap mental fisiknya kan tadi sudah dijelaskan. Bagaimana dengan menjerumus ke mentalnya? Nah, yang mana ketika seseorang telah mengalami kecacatan fisik sehingga tidak mampu lagi untuk mencari nafkah seperti sebelumnya, sehingga dia kehilangan pendapatan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, hal ini yang menyebabkan seorang yang mengalami kecacatan fisik, dia tidak dapat lagi bekerja sehingga dia mengketergantungkan dirinya pada orang lain dan pada akhirnya dapat menyebabkan depresi pada penderita stroke sehingga terjadilah kecacatan fisik dan mental. Nah, kita masuk ke faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga merokok, dan yang keempat alkoholisme. Nah, berapa besaran resikonya jika merupakan faktor resiko? Nah, kira-kira jika diabetes mellitus dan hipertensi, merokok dan alkoholisme ini merupakan faktor resiko stroke, kira-kira berapa besaran seseorang mengalami hipertensi jika dia mengalami faktor keempat ini. Mari kita simak sama-sama, kita masuk ke hasil. Nah, yang mana pada hasil yang telah dipaparkan, di sini terdapat tabel 1, hasil faktor resiko hipertensi terhadap kejadian stroke. Nah, yang mana pada 13 responden terdapat pada 13 responden terdapat persentase 17,33 kasus resiko tinggi hipertensi. Yang mana pada 10 responden terdapat persentase 13,33 kontrol resiko tinggi hipertensi. Nah, dengan jumlah 23 dengan persentase 30,66. Terus di sini juga terdapat resiko rendah. Nah, yang mana pada 12 responden dengan persentase 16 terdapat kasus resiko rendah hipertensi. Yang mana pada kontrol terdapat 40 responden dengan persentase 53,33 dengan kontrol resiko rendah hipertensi. Maka jumlahnya 52 dengan persentase 69,33. Nah, yang mana pada nilai OR-nya terdapatlah 4.333 dengan nilai upper limit 1.500
521 dengan nilai lower limit 12,344. Nah, kita masuk ke tabel kedua. Yang mana pada tabel kedua ini menjelaskan tentang faktor resiko diabetes mellitus terhadap kejadian stroke. Bisa kita lihat sama-sama, yang mana pada 75 responden ada 5 responden dengan persentase 6,6 kasus resiko tinggi diabetes mellitus. Sedangkan kontrol terdapat 6 responden dengan persentase 8 kontrol resiko tinggi diabetes mellitus dengan jumlah 11 persentase 14,6. Yang kedua yaitu risiko rendahnya, yang mana pada 20 responden dengan persentase 26,67 kasus resiko rendah diabetes mellitus ini. Sedangkan yang kontrol terdapat 44 responden dengan 58,67 persentasenya kontrol resiko rendah diabetes mellitus dengan jumlah 64, persentasenya 83,34. Yang mana nilai OR-nya yaitu 1833 dengan nilai upper limit dan lower limitnya yaitu 0,500 dan 6.722. Kita masuk ke tabel ketiga. Nah, yang mana pada tabel ketiga ini menjelaskan hasil resiko merokok terhadap kejadian stroke, yang mana pada responden 12 dengan persentase 16% kasus resiko rendah merokok, sedangkan yang kontrol terdapat 29 responden dengan persentase 38,67 kontrol resiko rendah merokok dengan jumlah 41, persentasenya 54,67. Sedangkan pada resiko tinggi yang kasusnya terdapat 13 responden dengan persentase 17,33 kasus resiko tinggi terhadap merokok. Sedangkan kontrolnya terdapat 21 responden dengan persentase 28%, kontrol resiko tinggi merokok dengan jumlah 34, persentasenya 45,33. Yang mana nilai OR-nya yaitu 0,668, sedangkan nilai upper dan lower limitnya melewati dari nilai 1. Terus kita masuk ke tabel yang keempat, yang mana tabel keempat ini menjelaskan hasil faktor resiko alkoholisme terhadap kejadian stroke, yang mana di sini dijelaskan pada 9 responden dengan persentase 12 kasus tidak mengkonsumsinya alkoholisme, sedangkan yang kontrol itu terdapat 11 responden dengan persentase 14,67 tidak mengkonsumsi alkoholisme dengan jumlah 20, persentasenya 26,67. Sedangkan ada 16 responden dengan kasus yang mengkonsumsi alkohol persentasenya 21,33, sedangkan terdapat kontrol 39, dengan persentase 52,
kontrol mengkonsumsi alkoholisme, yang mana berdasarkan dari hasil uji statistik didapatkan nilai OR. Ya, sebelumnya saya pertegas lagi, yang mana nilai OR sendiri itu adalah nilai yang tidak menunjukkan nilai OR yang tidak bermakna. Maksudnya penelitian ini tuh menunjukkan nilai OR yang tidak bermakna, sedangkan OR sendiri itu nilai upper dan lower limit melewati dari satu, itu bisa kita lihat dari tingginya kasusnya ya. Maksudnya di sini tuh analisis data yang digunakan adalah odds ratio untuk melihat faktor resiko antara variabel dependent stroke dengan variabel independent faktor resiko stroke. Maka melihatnya dengan menggunakan analisis OR ini. Sedangkan OR sendiri itu maksudnya ODDS ratio, minta maaf sebelumnya, adalah kekurangan asosiasi paparan, maksudnya faktor resiko dengan kejadian penyakit. Yang mana nilai OR-nya pada tabel 4 hasil faktor resiko alkoholisme terhadap kejadian stroke, yaitu nilai OR-nya sekitar 1994 dengan nilai upper dan limitnya 0,694 dan 5,732. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor risiko hipertensi terhadap kejadian stroke di Polik Saraf RSUD Kabupaten Sorong, yang mana kita telah melihat hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa hipertensi merupakan faktor risiko 4.333 kali lebih besar terhadap kejadian stroke dibandingkan dengan yang tidak hipertensi. Kenapa? Mengapa? Yang mana karena hipertensi akan memicu munculnya timbunan plak pada pembuluh darah besar. Maksudnya aterosklerosis, timbunan plak akan menyempit lumen atau diameter pembuluh darah sehingga plak yang tidak stabil akan mudah pecah dan terlepas. Plak yang terlepas meningkatkan resiko tersumbatnya pembuluh darah otak yang lebih kecil. Bila ini terjadi, maka akan timbullah stroke. Itulah tadi pembahasan dari hasil terhadap hipertensi terhadap kejadian stroke, yang mana dia pasti akan lebih tinggi lagi resikonya untuk terkena stroke jika dia mengalami hipertensi dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami hipertensi. Kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, pembahasan kedua ini mengenai tentang faktor resiko diabetes mellitus terhadap kejadian stroke di Polik Saraf RSUD Kabupaten Sorong, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diabetes mellitus merupakan faktor resiko 1.833 kali lebih besar terhadap kejadian stroke dibandingkan dengan yang tidak diabetes mellitus. Yang mana diabetes penyebabnya karena diabetes mellitus ini menyebabkan laju penuaan sel berlangsung sangat cepat akibat kadar glukosa yang tinggi disertai kerapuhan pembuluh darah sehingga beresiko tinggi terhadap hipertensi dan penyakit jantung yang akhirnya meningkatkan resiko serangan stroke. Maka seseorang yang mengalami diabetes mellitus pasti akan lebih tinggi lagi untuk terpapar stroke ini, karena dia telah mempunyai penyakit sendiri yaitu diabetes mellitus yang sudah tadi kita melihat hasilnya sama-sama. Kita masuk ke pembahasan ketiga. Nah, pembahasan ketiga yaitu mengenai faktor resiko merokok terhadap kejadian stroke di Polik Saraf RSUD Kabupaten Sorong. Nah, di sini pembahasan yang ketiga ini, kalau menurut saya kurang setuju, tapi
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa merokok bukan merupakan faktor resiko terhadap kejadian stroke, tetapi merokok merupakan faktor proaktif yang mana dengan nilai OR 0,668 yang mana rokok bisa mengurangi kadar LDL sehingga pengaruh merokok terhadap kejadian stroke tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan kadar kolesterol darah. Nah, jadi faktor di sini tadi dijelaskan bahwa stroke itu merupakan faktor protektif, yang mana faktor protektif ini adalah faktor yang dapat mengurangi dampak negatif dari ancaman yang ada. Nah, seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui, walaupun belum terdapat hubungan yang begitu jelas antara jumlah rokok dengan stroke, tetapi berhenti merokok terbukti menurunkan insiden stroke. Jadi, penelitian sampai sekarang penelitiannya juga belum jelas, tapi dari survei-surveinya dijelaskan bahwa merokok ini terbukti menurunkan insiden stroke. Tapi menurut penelitian ini merokok itu bukan penelitian bukan dampak yang langsung menyebabkan seseorang terkena stroke. Seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan seperti diabetes, hipertensi, itu kan kayak langsung begitu. Ketika dia mengalami ini, maka terjadilah stroke gitu. Beda dengan seseorang yang merokok ini. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu faktor resiko alkoholisme terhadap kejadian stroke di Polisaraf RSUD Kabupaten Sorong, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alkoholisme merupakan faktor risiko 1994 kali terhadap kejadian stroke dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, penyebabnya karena konsumsi alkohol dipercaya dapat meningkatkan kejadian stroke, terutama stroke hemoragi. Nah, kondisi ini melibatkan berbagai mekanisme, termasuk yang berkaitan dengan hipertensi, kardiomiopati, gangguan koagulasi, atrial fibrilasi, dan menurunnya cerebral blood flow. Next, kita ke kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah hipertensi, diabetes, mellitus, dan alkoholisme merupakan faktor resiko terhadap kejadian stroke, sedangkan merokok bukan merupakan faktor resiko kejadian stroke secara langsung, melainkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Walaupun belum terdapat hubungan yang begitu jelas antara jumlah rokok dengan stroke, tetapi berhenti merokok dapat mengurangi seseorang mengalami stroke. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi hari ini. Apabila dalam saya menyampaikan banyak kurang lebihnya, saya minta maaf dan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.